Anda kembali dalam Anius Prime, kita kembali berbincang. Saya ke Bung Ya. Wayan. Bung Wayan, karena urusan ahli yang dihadirkan, jadi panjang nih dialog kita hari ini. Nah, Begitu. ini pasti banyak hikmahnya. Kan saya udah dekat dengan Pak Iksanuddin, Baik, dekat dengan Pak Iksan. Nanti baik. kan pasti ada jalan keluar. Pasti. NU itu di situ ya, Pak. Ini Ada mencari kejutan titik. nanti persidangan berikutnya, ahli-ahli lain yang akan memberikan kejutan di mata publik. Sebenarnya kami akan menghadirkan 15 ahli di luar BAP. Tapi karena hakim mengajak kami bersama-sama menghormati orang puasa, yuk ciptakan kondisi jangan gara-gara perkara ini nanti terganggu puasa orang. Kami langsung, Pak Ahok langsung memutuskan, Pak Basuki Cahayapurnama langsung memutuskan. Sudah, jangan panjang-panjang. Oke. Potong, tinggal 1 kali lagi sidang. Loh, jadi Pak Basuki gimana nih? 12 ahli kita. Ya sudah, yang penting kita jauh sebelum puasa, kita udah bisa menyelesaikan perkara. Begitu hebatnya. Baik. Ada bocoran katanya bahwa ahli yang akan dihadirkan juga termasuk dalam BAP. Ada 3 ahli yang dalam BAP. Kalau misalnya tidak bisa 3 ahli, nanti kita ganti. Yang penting targetnya minimal 6. Kita targetkan sidang pemeriksaan ini untuk ahli-ahli terakhir sampai jam 12 malam. Jadi dari 6 itu minimal kita punya keyakinan perkara sudah menjadi terang benderang. Walaupun masih tersisa sekitar 12 ahli. Kenapa tersisa? Karena kepolisian dulu tergesa-gesa, harusnya kan 15 ini juga dilakukan pemeriksaan BAP, tapi karena tergesa-gesa tercecerlah 15. Nah sekarang kita berusaha menghadirkan itu semua, tahu-tahu terkendala waktu. Tapi Akankah Pak Basuki ada dengan ahli jiwa agama besar, lainnya? Akankah ada ahli agama lainnya? masih ada. Masih ada. Ya. Baik, jika demikian saya ke Bung Ihsan. Artinya setiap ahli agama yang memang kriterianya mencerahkan, argumennya kuat, membuat perkara menjadi terang, saya khawatir itu yang dari, kita cari. dari Jadi PBNU bukan karena lagi nih. NU, bukan karena NU-nya. Jangan-jangan dari MUI. Baiknya, saya ke Bung Ihsan. Bung Ihsan, jika demikian, untuk koreksi saya, kemudian apakah benar bahwa makna Al-Maidah, Alwiyah dalam surat Auliyah dalam surat Al-Maidah sendiri memiliki makna yang berbeda-beda? Iya. Ya. Nah, sebagaimana disampaikan itu hebatnya Pak Iksan tuh. Iya, memang berbeda-beda. Ya, perbedaan itu adalah rahmat. Nah, itu dan enaknya Pak Iksan. Baik. Tunggu dulu sebentar. Dan ya, di dalam keterangan ahli yang sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik Kiai Miftul Akhyar, ya, baik Hamdan Rashid, baik Profesor Amin Suma dan yang lain-lain menyatakan bahwa mengenai aulia itu banyak sekali perbedaan-perbedaan. Ditafsirkan sebagai teman, sebagai kekasih, sebagai pemimpin, kan begitu? Sebagai penolong, sebagai pelindung. Nah, maka yang dimaksud dengan pemerintah itu sekaligus mencakup keseluruhannya. Oleh karenanya, ya, yang dimaksud dengan aulia itu adalah pemimpin. Karena pemimpin itu mempunyai sifat tadi, pengayom, pelindung, dan kita sebagainya. langsung dengarkan tanggapan untuk soal ini ke Pak Isamuddin. Silakan Pak Kiai. Iya, jadi untuk menerapkan suatu ayat itu saya kira juga perlu melihat situasinya. Karena nasababun nuzul atau latar belakang ayat tersebut juga berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman, ya termasuk orang beriman tetapi memiliki sifat munafik, untuk berteman setia, berteman akrab dengan orang Yahudi yang saling antar mereka memusuhi Nabi Muhammad, para sahabat, dan menolak ajaran-ajarannya. Demikian pula orang Nasrani ketika itu. Nah, situasinya itu adalah situasi tidak damai. Situasi tidak damai, maka semua ahli tafsir mengatakan bahwa ilat atau motif hukum pelarangan itu, alasan pelarangannya adalah ghayatul adawah, yaitu puncak permusuhan atau permusuhan yang teramat sangat, dan al-khianat, dikhawatirkan terjadi pengkhianatan. Oleh karena itu kalau melihat ini memang tidak serta-merta bisa ditarik-tarik kepada urusan pemilihan pemimpin, apalagi dalam hal ini adalah gubernur. Itulah sebabnya kemudian saya mengatakan, ya silahkan kalau berbeda, ya saling menghormati saja, tidak perlu saling menjatuhkan, mengatakan orang lain kafir, munafik, dan sebagainya. Karena semuanya juga memiliki alasan-alasan yang cukup kuat. Baik,
Terima kasih Pak Kiai Haji Ahmad Isomuddin sudah berbincang bersama kami melalui sambungan telepon dalam Dialog iNews Prime. Terima kasih. Oke, terima Pak kasih. Kiai. Sama-sama, mohon maaf Pak Sama-sama Pak. Iwayan Sidarta dan Pak dari Bagus, MUI. bagus, sama-sama. Pak. Bagus Pak tuh, Iksan. bagus. Terima Beda kasih, mohon pendapat maaf juga. Baik. Pak Iksan orang baik kok ini. Oh iya, iya baik. Baik. Iya. Terakhir, Bung Ihsan, harapannya terkait dengan persidangan ke depan. Iya, harapannya adalah tadi apa yang disampaikan oleh rekan saya yang terhormat ini. Yang terkasih. Terkasih Iya. itu adalah dalam rangka menegakkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam rangka membangun peradilan yang sederhana, cepat dan iya. berbiaya murah. Baik. Dan selesai Dan sebelum selesai dengan acara puasa. puasa dan Nah, itu yang paling penting. menemukan keadilan Baik. bagi yang bersalah Nah. tentu divonis dihukum Iya, kan begitu. iya. Nah, Baik. itu. Silakan. Bung Itulah Wayan. mengikuti pelajaran yang dikuliahkan oleh Pak Iksan. Ya. Saya ingat pada sikap jaksa yang mohon maaf tanda petik kurang fair. Ya. Bukankah saksi dan ahli yang sudah di BAP harusnya dibawa semua oleh kejaksaan karena itu produk kepolisian sebagai penyidik. Tapi aneh bin ajaib, Profesor Edward Hyaryet, Hmm. Profesor Rahayu, Ya. kemudian Jisman Samosir, kemudian banyak lagi. Yang saya ketahui Jisman dan juga Prof. saksi-saksi Rahayu tidak ya. termasuk dalam BAP. Jisman masuk dalam BAP. Ya. Tapi kok nggak dihadirkan? Ya, itu Padahal jaksa kan penegak Betul, hukum. betul. Harusnya baik yang menguntungkan ataupun yang memberatkan sesuai dengan ketentuan KUHP seperti halnya hakim dihadirkan. Ya. Kalau jaksa itu penegak hukum, Ya. di sini letak karena kekecewaan saya. dirasa cukup. Nah, ya itulah yang cukup itu yang Baik. dianggap memberatkan, tapi tidak yang Baik. menguntungkan bagi terdakwa. Andai kata itu dihadirkan, memang otomatis ini pasti Pak Basuki Baik. akan bebas. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban sangat singkat. Dalam persidangan-persidangan ke depan akan mendekati putusan, adakah peluang sebetulnya yang ditemukan oleh tim litigasi untuk menerawang apa putusan hakim nanti? Kalau hakim tidak boleh didalih putusannya. Kalau ditanya keyakinan saya pasti bebas. Karena ahli-ahli sudah berkata bahwa saya sudah menyatakan di kepolisian. Itu Baik, di terima kasih. persidangan. Baik. Bahwa saya sudah mengatakan ahli-ahli ini, saya sudah mengatakan ini nggak memenuhi unsur. Baik, terima Tidak kasih. ada Baik. penodaan agama, tapi Bapak-bapak, dipaksakan. Apa Sayang boleh buat? sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bung Ihsan Abdullah, Terima kasih. Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI. Terima kasih Bung Iwayan Sudirta yang merupakan tim litigasi tim Basuki Cahayapurnama. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Prime hari ini. Jangan lupa saksikan iNews Prime setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.